Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 6 ya. Ini adalah halaman 37 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa didapatkan di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtun. Jadi gunakan playlist. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung tap saja di channel dan cari playlistnya kelas 4 buku tematik. Gitu caranya ya. Oke. Jika hak dan kewajiban, nah ini penting ini ya. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, nah, termasuk terhadap lingkungan ya, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik gitu. Nah, kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Ya, kalau kita baik, alam akan baik dengan kita. Kalau kita jahat dengan alam, ya alam akan murka. Gitu aja ya. Pernahkah kamu mendengarkan atau menyanyikan lagu Manuk Dadali? Ya, Manuk Dadali, lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Kamu telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Perhatikan gambar burung elang berikut. Loh, mirip ya dengan burung Garuda. Konservasi elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa Nisaitus bartelsi, namanya susah ya. Nisaitus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung ini nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan oleh karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan yang menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan burung elang. Hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi lainnya. Ya, nggak bebas lagi hidup di alam kalau sudah dikoleksi ini. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Salak. Ya, Taman Nasional Gunung Salak. Namun usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk pendanaan burung misalnya, Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai perbandingan, di Thailand pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, ada beberapa pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah ini ya, jadi kita kurang kurang all out gitu ya, kurang greget dalam melindungi. Kamu telah membaca konservasi elang di Halimun Salak. Adakah kata-kata sukar yang belum kamu ketahui artinya? Jika ada, tuliskan dalam tabel berikut, kemudian carilah arti kata-kata tersebut dengan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau bertanyalah kepada orang-orang yang kamu anggap mengetahui. Konservasi, pemeliharaan, perlindungan sesuatu secara teratur dan untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan ya, pengawetan dan pelestarian. Artinya panjang ya. Sekali lagi, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu ya secara teratur untuk mencegah kerusakan, kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan dan pelestarian. Oke, kita lihat apakah ada kata-kata yang susah ya. Elang rasanya tahu ya. Lukisan burung Garuda namun kini nyaris punah. Punah mungkin ya. Punah itu sudah punah ya. Sudah tidak sudah tidak discontinue gitu loh, sudah tidak memiliki keturunan mandul ya, sudah tidak ada lagi, sudah semua jenisnya sudah mati ya, semua jenisnya ya, baik hewan atau tumbuhan ya sudah musnah, sudah tidak ada lagi ya, jadi punah semua jenisnya baik hewan maupun tumbuhan sudah tidak ada lagi.
ya, punah sudah. Jadi tidak ada lagi. Bukan jenisnya ya, spesiesnya, semua spesiesnya lebih cocoknya. Semua spesiesnya. Jenis nanti dikira nanti ada jenis lain ya. Semua spesiesnya. Jadi lebih spesifik ya. Semua spesies jenis, semua spesies ya, hewan atau tumbuhan ya tertentu, semua spesies tertentu ya, baik hewan maupun tumbuhan ya. Semua spesies tertentu sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ditemukan lagi. Agak susah ya mengartikannya, sudah tidak ada lagi ya, tidak ada generasi penerusnya ya. Ternyata tidak mudah juga mengartikan kata punah. Habitat, mungkin habitat itu tempat hidupnya, ini sudah ada langsung tempat hidupnya. Kerusakan habitat itu tempat hidup, habitat tempat hidupnya, ini kalimat tidak efektif. Maupun alih fungsi menjadi, ada pula perilaku populasi ya, mungkin populasi ya, populasi banyaknya spesies jenis per area tertentu, banyaknya spesies sejenis ya, per area tertentu, per area tertentu ya. Kemudian apalagi di sini, menyusut tajam perburuan elang jadikan koleksi pribadi ya. Koleksi itu ya, tahu ya, koleksi itu adalah kumpulan pribadi. Berupaya salah satu gunung salak, nama gunung namun usaha itu tidak mudah, penyebabnya minim rasanya udah ya, minimnya sedikit ya, minim itu sedikit, minim sedikit. Oke, mungkin itu kata yang perlu kita garis bawahi juga. Pemantauan burung berbasis satelit. Nah, satelit itu benda yang mengelilingi bumi. Satelit ya, benda yang mengelilingi bumi. Ya, ada yang buatan, ada yang alami. Ya, yang di sini ada yang dimaksud adalah yang buatan ya. Pengamatan mengandalkan pengamatan mata. Itu aja mungkin ya. Baca konservasi elang, halimun, salak ya. Kamu mengetahui beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi burung elang Jawa. Apa sajakah itu? Lengkapilah peta pikiran. Kalau perburuan, dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Ada perburuan, rusaknya lahan sekitar ya, dampak kegiatan manusia, kerusakan lahan ya, lahan ya sekitar, terus kemudian alih fungsi lahan ya, kerusakan lahan sekitar, mungkin ada pencemaran ya, pencemaran air, tanah dan udara ya. Terus dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa ini apalagi ya, masih kurang satu ya, alih fungsi lahan, terus kemudian perburuan, koleksi pribadi ya, perdagangan ya, perburuan arahnya pada perdagangan ya sebenarnya ya. Perdagangan burung secara ilegal, perdagangan ya. Dampak kegiatan manusia terhadap perdagangan ya burung secara ilegal ya, bukan hanya perburuan ya. Perburuan mungkin ada yang buru ditembak atau di apa gitu, ada yang ditangkap terus diperdagangkan secara ilegal. Mungkin yang lain apa lagi ya, perburuan diperjualbelikan ya, ini ya dampak kegiatan manusia
alih fungsi lahan, ya sehingga apa ya apa ya kesusahan mencari makan gitu loh ya, alih fungsi kerusakan lahan sekitar ya ini ya, kesulitan mencari makan, alih fungsi lahan menjadi ini ya pertanian ya, atau perumahan dan industri. Jadi ya, ini membuat burung itu susah cari makan. Apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan burung elang Jawa? Diskusikan bersama temanmu ya, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa ya. Terus kemudian tidak memperdagangkan jadi tidak memperdagangkan elang Jawa secara ilegal. Memperdagangkan elang Jawa secara ilegal. Kemudian melaporkan pada yang berwajib apabila ada pelanggaran ya, melaporkan pada yang berwajib jika ada yang memburu ya, melaporkan pada yang berwajib jika mengetahui perdagangan ilegal ya. Kemudian konservasi alam ya, konservasi ya. Penangkaran ya, mungkin penangkaran ya, burung elang Jawa ya. Jadi mungkin pemerintah membeli orang yang mengoleksi ya, ditangkarkan terus dilepaskan ya ke alam bebas ya. Memastikan menjaga taman nasional ini, pemerintah kan sebenarnya sudah membuat taman nasional ya, taman nasional, menjaga kelestarian Taman Nasional Gunung Salak ya, menjaga kelestarian Taman Nasional ya. Nah, menjaga kelestarian Taman Nasional. Kemudian mengurangi ini ya, membantu menyediakan ini ya, makanan mungkin ya, bagi usaha untuk ikut melestarikan elang Jawa. Mungkin mengkampanyekan burung elang Jawa agar lebih banyak yang tahu ya, untuk edukasi ya, mengkampanyekan ya pentingnya pelestarian elang Jawa, pelestarian elang Jawa. Terus kemudian usaha untuk melestarikan, sebenarnya mempelajari cara hidup burung elang itu bisa juga ya. Jadi kita tahu tindakan apa yang bisa bagus untuk konservasi ya. Membantu memantau keberadaan elang Jawa. Kemudian menjaga kelestarian Taman Nasional ini sudah ya.
Penting karena ini sumber makanannya di Taman Nasional ini, ya. Kemudian ini apa? Mungkin ada pada bencana-bencana alam, ya, membantu memantau habitat, ya, memantau habitat, ya, elang Jawa, membantu memantau sumber makanan, ya, memantau sumber makanan elang Jawa. Ya, jadi memastikan bahwa elang Jawa ini cukup mendapat makanan dari lingkungan sekitarnya, intinya gitu. Tapi ini sebenarnya bukan tugas semua orang, ya, orang-orang yang ada di sekitar situ memantau, ya, sifatnya membantu saja. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Salah satunya melalui konservasi lingkungan alam. Ya, apa itu konservasi? Ya, ini tadi, ya. Konservasi adalah pemeliharaan, perlindungan secara teratur, mencegah kerusakan, kemusnahan, dan mengawetkan pelestarian, ya. Laporan hasil wawancara, carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber. Nah, ini. Amatilah bentuk-bentuk konservasi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Ya, di daerah tempat tinggalmu ini terlepas dari elang tadi sudah, ya. Cari jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya pada narasumber. Kamu dapat bertanya pada bapak, ibu guru, atau orang sekitarmu. Buatlah hasil wawancara seperti contoh, ya. Pertanyaan diajukan apa saja bentuk-bentuk konservasi daerah ini, ya, misalnya orang tua, ya. Di Surabaya ada konservasi hutan bakau, konservasi hutan bakau di Surabaya, ya. Jadi ini ada karena migrasi burung-burung dari Australia misalnya itu mampir ke Surabaya dulu, ya, untuk beristirahat dan mencari makan, ya, di hutan bakau. Kalau hutan bakau ini musnah, ya, burung-burung akan kehilangan tempat untuk ya, singgah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya, kalau perutnya kosong dan gitu. Misalnya itu konservasi di Surabaya yang Pak Ali tahu sih, ya. Terus ada konservasi mungkin dari RT mungkin narasumbernya atau guru, konservasi ini penyu hijau, ya, di Bali kalau nggak salah, ya, lupa saya, konservasi penyu hijau, ya. Jadi kalau konservasi ini memang yang menjadi apa, ya, menjadi tidak banyak, maksudnya setiap daerah itu tidak banyak yang dikonservasi, jadi hanya fokus-fokus tertentu. Kalau mencari sampai 10 item, nah ini agak susah. Ya, konservasi penyu hijau, kemudian konservasi, ya, ini Taman Nasional kalau di Surabaya nggak ada, terus terang. Ya ini yang bisa saya cari, ya. Jadi Pak Ali bisa menyumbang 2 jawaban saja. Jawaban yang lain, ya, nanti mungkin tolong dibantu di kolom komen, ya. Atau nanti kalau Pak Ali ada ide, akan Pak Ali tuliskan di kolom komen deh, ya. Jadi ini yang kebayang cuman ini aja, konservasi hutan bakau di Surabaya. Kemudian kita lanjutkan. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa konservasi merupakan pemeliharaan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dan lingkungan seperti air, tanah secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan kecil, ya, seperti rumah atau sekolah, dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman, ya. Kita telah ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik jumlah maupun beragam jenisnya. Flora
berarti tumbuhan, dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, elang Jawa, bunga anggrek, bunga Flaravlesia, bunga cempaka, melati, dan lain-lain. Nah, ini konservasi ya, tapi tidak di setiap daerah ada kan, jadi makanya Pak Ali tadi agak kesulitan menjawab sebanyak itu. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah Bungung Jumpa. Nah, ini akan kita nyanyikan sama-sama di kesempatan yang lain, tidak di sini. Ya, nyanyikan lagu Bungung Jumpa. Ya, berlatihlah hingga kamu hafal syairnya dan tepat nadanya. Selanjutnya nyanyikan bersama teman-temanmu. Ya. Saat asyik bernyanyi, ayah Beni diam-diam memperhatikan dan mendengarkan. Ketika selesai bernyanyi, ayah tepuk tangan. Ada ayah tepuk tangan. Wah, anak ayah pandai menyanyi, suaranya pun merdu. Ayah Beni jadi malu nih. Loh, kenapa malu? Sebenarnya Beni tidak mengetahui arti lagunya, ayah. Oh, kamu ingin mengetahui artinya? Iya dong ya. Baiklah, ayah akan beritahu arti lagu Bungung Jumpa. Bunga cempaka terkenal di Aceh. Bunga terlebih indah sekali. Putih kuning bercampur merah. Mekar sekuntum indah rupawan. Dalam sinar rembulan, dalam sinar bulan angin ayunkan. Gugur bersusun yang sudah layu, harum baunya kalau dicium. Alangkah harum si bunga cempaka. Ternyata Bungung Jumpa itu tentang bunga cempaka ya. Oke. Ya. Wah, ternyata Bungung Jumpa itu maksudnya bunga cempaka. Iya, betul, bunga cempaka adalah bunga yang sangat harum. Wah, selama ini Beni hanya mengetahui bunga mawar dan melati saja yang harum. Bunga cempaka warnanya putih, baunya harum. Banyak orang menyukai keharuman bunga cempaka, dan keharuman bunga cempaka ini dimanfaatkan untuk membuat minyak wangi. Nyimak wangi. Kan nyimaknya minyak minyak wangi. Wah, hebat ya. Itulah kelebihan manusia, Beni. Kita dapat memanfaatkan alam sesuai kondisi geografis tempat tinggal kita. Kamu tahu tidak bahwa setiap negara memiliki bunga tertentu sebagai simbol negara? Wah, Beni belum mengetahuinya ya. Bagaimana memilihnya? Berdasarkan kondisi geografis setiap negara. Pasti ada jenis tanaman bunga yang banyak tumbuh di negara itu, tapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Nah, dari jenis tanaman itulah dipilih bunga sebagai ciri khas negara tersebut. Oh, begitu ya. Itulah salah satunya adalah contoh aktivitas manusia menunjukkan adanya keterikatan dengan keadaan alam dan lingkungan. Setelah aktivitas manusia menunjukkan adanya keterikatan dengan kondisi geografis di lingkungan, adalah menentukan bunga nasional. Ya, bunga nasional setiap negara berbeda-beda. Ya, Indonesia ini bunga nasionalnya adalah melati. Melati dari Jayagiri. Fals suaranya Pak Ali. Jepang itu sakura. Ya, Jepang bunga sakura identik ya. Indonesia melati, Jepang sakura. Kalau Belanda tulip. Bunga tulip khas Belanda. Ya, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Bersama kelompokmu diskusikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam. Kewajiban manusia terhadap hutan. Apa kewajibannya? Reboisasi atau penanaman pohon di hutan atau tanah gersang yang gundul, ini adalah kewajiban kita. Ya, melestarikan hutan itu juga kewajiban kita. Melestarikan hutan. Tidak menebang hutan secara sembarangan, ya, tidak melakukan penebangan liar, ya, tidak
mengubah hutan ya menjadi areal perkebunan tanpa analisa AMDAL, analisa dampak lingkungan, analisa dampak lingkungan. Kalau pertanian sekedarnya sih tidak masalah, tapi kalau perkebunan ini ratusan hektar, ini ada perkebunan, apalagi perkebunan homogen ya, tidak menambang ya di hutan tanpa analisa dampak lingkungan, tidak ya membuka hutan dengan cara dibakar misalnya, tidak membuka hutan dengan cara dibakar. Oh, jangan sampai itu ya. Justru kita harus nanam, bukan malah mematikan tanamannya. Berbahaya. Kewajiban manusia terhadap sungai, tidak membuang sampah di sungai, tidak menambang pasir secara liar, tidak menambang pasir secara liar, tidak ya menggunakan bantaran sungai untuk tempat tinggal ya, tidak menggunakan bantaran sungai untuk membuka usaha, tidak menggunakan bantaran sungai atau bantaran sungai ya untuk membuka usaha ya secara semi permanen atau permanen ya. Bantaran sungai untuk mendirikan tempat usaha. Digunakan tempat tinggal juga tidak boleh ya, digunakan untuk mendirikan tempat usaha juga tidak boleh ya. Jadi agar tidak mempersempit sungai ya. Kewajiban manusia terhadap sungai yang lain adalah tidak membuang limbah sungai, tidak membuang limbah beracun ke sungai. Limbah ya tanpa diolah ya. Limbah tanpa diolah ya ke sungai ya, biasanya ini lebih pada perusahaan-perusahaan ya, termasuk limbah limbah rumah tangga sebenarnya harus diolah dulu ya. Tapi kalau aturan seperti ini lebih pada perusahaan besar biasanya ya. Kalau limbah rumah tangga itu ngontrolnya lebih susah. Tapi sebenarnya tidak boleh, kita harus mengolah dulu ya. Kewajiban manusia terdapat hewan yang terancam punah, tidak melakukan perburuan liar ya, tidak memperjualbelikan secara ilegal, tidak mengoleksi secara ilegal, tidak mengoleksi secara ilegal ya. Yang legal apa? Yang legal mungkin memang ada sertifikasi untuk penangkaran, melakukan penangkaran ya, melakukan konservasi di alam liar ya, terutama habitat hewan tersebut
mungkin dengan Swaka Marga Satwa atau Taman Nasional, seperti itu ya. Kemudian kewajiban manusia terhadap pohon, menanam pohon di sekitar perkarangan. Nah, ini penting ya. Terus kemudian merebuisasi hutan gundul. Hutan gundul. Ya, melakukan sistem tebang pilih tanam. Ya, melakukan sistem tebang pilih tanam. Sistem tebang pilih tanam. Jadi menebang dipilih yang sudah besar dan setelah menebang ditanam lagi. Bukan berarti manusia sama sekali nggak boleh menebang pohon, boleh ya. Kemudian terhadap pohon ya, ini menjaga varietasnya, tidak menanam pohon yang seragam ya, menanam berbagai jenis pohon, menanam berbagai, atau menjaga menjaga variasi, menjaga ya macam-macam variasi pohon, menjaga diversitas, bahasa Indonesianya apa, diversitas, keberagaman, menjaga keberagaman ya tanaman di hutan ya, ini terutama di hutan ya. Terus kewajiban manusia terhadap pohon, tidak merusak pohon ya, tidak merusak pohon dengan mungkin mengecat, mencoret-coret, memaku-maku ya, tidak merusak pohon ya, sehingga pohon bisa ini ya, bisa hidup layak ya. Tidak merusak pohon yang ada di lingkungan sekitar, Oke. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Ini cukup banyak ya. Kita mempelajari tentang konservasi alam. Ya, apa manfaat yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Kita memiliki kepedulian ya, kita memiliki kepedulian terhadap keberagaman ekosistem. Kunci dari alam yang stabil itu keberagaman ekosistem ini. Keterampilan apa yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Ya, di sini bernyanyi, bernyanyi. Terus kita juga apa ya? Yang bersifat keterampilan itu kreativitas dalam menjawab soal, ya. Terus ini apa? Membaca dialog. Ya, membaca dialog, bernyanyi, membaca dialog, dan memahami isi teks ya, membaca dialog. Nah, ini aja deh. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Lebih apa ya? Lebih concern, lebih perhatian pada usaha konservasi alam. Ya, oke. Kerjasama dengan orang tua, ajaklah orang tuamu untuk menanam pohon di pekarangan rumahmu. Namun jika tidak memungkinkan, kamu dapat menanam pohon di dalam pot. Ya, rawatlah tanaman tersebut dengan baik, berilah pupuk dan siramilah dengan rutin.
Subtema 2 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.